Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan pembelajaran tema 5 kali ini tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Setelah mempelajari tentang cahaya dan sifat-sifatnya, diharapkan anak-anak yang pertama adalah dapat mengetahui tentang pengertian cahaya. Apa itu cahaya? Kemudian yang kedua, apa saja sifat-sifat cahaya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 19 dan 20. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Kita dikaruniai Allah mata, namun mata ini tidak bisa berfungsi jika berada dalam kegelapan. Cahaya sebagai iman dalam hati kita merupakan cahaya. Mari kita jaga dengan amal soleh agar kita hidup tidak dalam kegelapan dan kesesatan. Cahaya anak-anak adalah merupakan bentuk gelombang. Jadi gelombang apa? Gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memancar dari benda yang disebut sebagai sumber cahaya. Apa saja benda-benda sumber cahaya? Contohnya adalah matahari, lampu, dan api. Lalu benda-benda yang tidak memancarkan cahaya disebut benda apa? Disebut benda gelap. Ada 3 jenis benda gelap. Yang pertama adalah benda yang tidak tembus cahaya. Benda ini tidak dapat meneruskan cahaya. Contohnya dinding, batu. Yang kedua adalah jenis benda bening. Benda bening dapat meneruskan cahaya. Contohnya adalah kaca. Dan yang ketiga adalah benda tembus cahaya. Artinya benda ini dapat meneruskan sebagian saja cahaya. Contohnya kertas dan air yang keruh. Bagaimana dengan sifat-sifat cahaya? Apa saja? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah sifat cahaya merambat lurus. Ini dapat dibuktikan dari gambar ini ya, bahwa lampu ya, cahaya lampu kita lihat merambat lurus ya, tampak seperti sinar yang warna putih ya. Anak-anak juga dapat melakukan percobaan sederhana ya di rumah. Caranya adalah yang pertama, siapkan api lilin ya, kita nyalakan apinya, kemudian 3 kertas karton kita lubangi, dan lubangnya itu sejajar ataupun lurus ya, sejajar lurus dengan api lilin. Lalu mata kita arahkan untuk melihat cahaya lilin yang tembus lurus di karton 3 lapis tadi. Nah, percobaan ini mudah dilakukan, membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ini dapat dilakukan dalam sebuah percobaan sederhana juga, yaitu kita gunakan gelas kaca, karena kaca adalah termasuk benda bening. Kita arahkan senter yang bercahaya menembus ke gelas kaca, sehingga berkas sinarnya itu tembus menyampai kepada layar putih, layar kertas putih ya. Tampak bahwa cahaya senter tembus lewat gelas kaca. Percobaan sederhana yang lain, kita dapat melihat api lilin yang menyala di depan gelas kaca yang bening. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dimanfaatkan ya. Kaca sebagai benda bening dimanfaatkan sebagai wadah untuk akuarium agar kita tetap dapat melihat ikan yang berada di dalam air akuarium. Karena kaca adalah termasuk benda bening. Baik, kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya kita dapat melakukan percobaan ya. Kita arahkan senter ke cermin ya, permukaan cermin. Kemudian kita arahkan cahaya senter itu ke arah cermin, maka ternyata
cermin itu memantulkan sinar pantul ke arah layar, kertas layar ya. Nah, cermin merupakan permukaan yang rata ya, sehingga pantulan yang dihasilkan adalah pantulan teratur. Sinar datang, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Tetapi jika pada permukaan tidak rata terjadi pemantulan baur. Dan dalam kehidupan sehari-hari, pantulan cahaya lewat cermin ini bermanfaat bagi kita untuk melihat bayangan diri kita ataupun bayangan benda. Sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Contohnya pada percobaan berikut ini, kita masukkan pensil ke dalam air dalam gelas benih ya, maka kita saksikan terjadi seperti patah ya, ada bagian yang patah, pensilnya sepertinya patah pada permukaan air. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan ketika melewati medium dengan kerapatan yang berbeda, dari kerapatan udara menuju kerapatan air yang lebih rapat ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyaksikan peristiwa pembiasan pada saat kita melihat ikan di dalam kolam ya. Ikan sepertinya terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Bahkan dasar dari kolam seperti terlihat lebih dangkal karena akibat pembiasan cahaya. Sifat yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Pada pembuktiannya yaitu menggunakan kristal piramid ya. Nah, cahaya putih ketika melewati kristal piramid maka akan diuraikan atau mengalami dispersi menjadi 7 spektrum warna, yaitu Meijiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan itu disebut sebagai pelangi yang disebabkan karena penguraian cahaya matahari oleh tetes-tetes air. Kita pun dapat melakukan percobaan sederhana di rumah untuk membuat pelangi. Caranya adalah letakkan gelas berisi air di atas ember, arahkan ke sinar matahari yang masuk. Maka kita akan menemukan atau melihat 7 spektrum warna di layar kertas yang kita letakkan di samping bawah dari ember, seperti pada gambar tersebut. Nah, peristiwa ini yang disebut sebagai penguraian cahaya. Itulah tadi 5 sifat cahaya yang kita pelajari dan kita bisa lakukan dalam percobaan sederhana, yaitu cahaya merambat lurus, menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Silahkan anak-anak mencoba salah satu percobaan untuk membuktikan salah satu sifat cahaya, supaya nggak penasaran ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.